Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Tommy. Alhamdulillah. Terima kasih banyak waktunya untuk Mata Najwa. Sama-sama. Menerima di Cendana. Terima kasih sudah membuka Cendana untuk Mata Najwa juga, Mas Tommy. Ini juga. Masih semua keluarga masih tinggal dekat-dekat sini semua sejak dulu? Hampir. Hampir. Ya. Mas Tommy di belakang ya? Saya di samping. Mas Tommy di samping. Oke. Ya. Kemudian yang lain-lain? Kiri kanan? Ya, belakang kiri kanan. Oke, tapi rumah ini sendiri, Mas? Rumah ini sendiri? Alhamdulillah rumah ini akan kita jadikan museum nantinya. Tapi sementara ini, selama ini kita pakai untuk halal bihalal. Jadi setiap satu Syawal kita melakukan halal bihalal di sini. Semua keluarga kumpul nih? Ya, hampir semuanya. Ini masih foto lama sekali. Ini tahun berapa ya, Mas Tommy? Wah, ini sekitar tahun 80-an mungkin ya. 80-an ya? Ini Mas Tommy kan? Ya, masih kenal kan? Nggak jauh beda? Iya. Ini Pak Prabowo? Iya. Oke, lengkap semua keluarga. Lengkap. Yang politik hanya yang ini dan ini? Dan ini? Yang bawah. Yang mana? Mbak Titi mana ya? Ini. Oh ini Mbak Titi? Ya. Yang Mbak Tutut lain? sebelahnya. Mbak Tutut masih politik? Sekarang nggak, tapi akan mendukung. Akan mendukung? Ya. Jadi lagi dalam proses dilobi oleh adiknya untuk mendukung? Nggak perlu diproses lagi. Oh sudah pasti? Jadi semua anggota keluarga, termasuk cucu cicit dan sebagainya yang mungkin saja tidak ada di sini, semuanya kader Partai Berkarya? Insya Allah. Insya Allah. Ketua umum ngomongnya harus seperti itu ya Mas? Harus percaya diri? Ya. Baik, jadi boleh tidak saya diajak keliling? Ayo, silakan. Ini ruang kerja, kalau orang ketemu tamu-tamu kalau di rumah, almarhum Bapak selalu menerimanya di sini. Jadi biasanya almarhum Bapak Pak Harto di sini, tamu-tamu di sekeliling ini untuk terima tamunya. Boleh duduk Mas? Silakan. Oh iya, kalau diingat-ingat dulu selalu tampilan di layar TVRI ketika itu ini gambar yang sering kali muncul Pak Harto di sana menerima tamu di sini. Betul. Dengan ada nama Pelang Pak Harto. Oh. Saya tadi dapat info Mas Tommy bahwa ini semuanya kaca anti peluru. Karena mungkin ya saya sendiri nggak terlalu memperhatikan. Iya karena kalau kemudian yang diterima adalah tamu-tamu negara penting dan sebagainya, keamanan presiden tentunya menjadi super penting. Partai Berkarya besutan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto melenggang ke arena pemilu 2019. Tapi ingatan masyarakat belum terhapus, putra bungsu Presiden Soeharto ini menyandang status mantan narapidana. Tommy mendekam di penjara selama 6 tahun karena menjadi dalang pembunuhan Hakim Syaifuddin, Karta Sasmita. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Hutomo Mandala Putra alias Tommy. Saya mau tanya soal kasus pembunuhan Mas Tommy. Embel-embel narapidana pembunuhan. Itu sebagai ketua umum partai, berat tidak sih embel-embel napi pembunuhan itu ada di nama Anda, Mas? Tidak, karena memang itu sudah dijalankan secara hukum dan secara hukum juga sudah bebas murni, sehingga dan MK juga telah memutuskan yang telah bebas murni ya sudah dianggap masyarakat biasa lagi. Nah kalau ada masyarakat yang menyatakan mengkait-kaitkan dengan itu ya boleh-boleh saja, itu hak mereka. Tapi juga kalau lihat kasus hukumnya sendiri, selama persidangan tidak ada satupun saksi yang memberatkan saya, yang menyatakan bahwa saya pelakunya atau bahkan mastermind-nya dan sebagainya. Walaupun vonisnya kemudian 15 tahun. Makanya, dan kemudian turun menjadi 10 tahun. Pertanyaan. Dan kemudian di penjara kurang dari 6 tahun.
harusnya ada namanya PK, peninjauan kembali, itu hanya diterima atau ditolak. Tapi ini nggak diterima, tapi cuma sebagian. Ini kan putusannya juga yang dipertanyakan. Ini, yang jelas itu bagian dari terobosan baru untuk MA. Itu bagian dari bagian yang tidak akan pernah lepas dari rekam jejak Anda. Apa satu hal yang Anda pelajari betul-betul dari masa-masa ketika Anda harus mendekam di penjara karena kasus pembunuhan itu, Mas? Ya, saya lebih bisa mendekatkan diri pada Tuhan, bisa lebih konsolidasi ke perusahaan-perusahaan saya, karena memang hak berbisnis atau berusaha saya tidak dihilangkan, sehingga saya masih bisa mengembangkan usaha-usaha saya dari dalam. Dan ya kami menjalankan kehidupan sehari-hari ya, dengan hal yang rutin. Apa yang waktu itu kerap dikatakan oleh ayahanda, Pak Harto, yang fotonya ada di belakang, ketika Mas Tommy menjalani masa-masa itu? Sabar, sing sabar. Itu yang selalu ini kan, ya. Sing sabar. Dan setelah keluar, apakah kemudian memang ada pesan-pesan untuk meneruskan apa yang pernah dilakukan Pak Harto sampai kemudian sekarang Mas Tommy membentuk Partai Berkarya, karena itu juga pesan dari Pak Harto? Saya kira tidak secara eksplisit menyampaikan itu. Tapi karena memang kepedulian kami aja terhadap bangsa negara ini, terutama rakyat kebanyakan. Tapi ya ini memang kembali lagi upaya kami untuk berusaha. Tapi kalau rakyat misalnya tidak mempercayai kami atau tidak membutuhkan kami, ya sudah. Kami paling nggak sudah berusaha, dan Tuhan sudah mengetahui, tanggung jawab saya di akhirat juga lebih enak nanti. Lebih keras lagi, ada 10 dosa Presiden Soeharto begitu. Ya, bagaimana kemudian Anda? Itu kenapa zaman pemerintahan reformasi dulu, ya awal-awal reformasi itu tidak dilakukan.